TKI, TKW itu hanyalah sebuah nama gitu. Inti dari video ini adalah saya ingin mengajak teman-teman yang selama ini masih gengsi, masih berpikir bahwa ke luar negeri itu hanyalah untuk mereka yang tidak punya gelar. Ke luar negeri itu hanya untuk mereka yang rela kerja kasar. Tidak, teman-teman. Saya saat tadi malam itu melihat sebuah unggahan di thread itu agak terkejut kawan-kawan ketika seorang pengguna thread itu mengatakan bahwa ia sedang menyiapkan diri melamar sebagai ART. Cuman saya nggak tahu apakah itu di dalam negeri atau di luar negeri sebagai TKW. Nah, yang menarik adalah teman-teman, respon dari netizen yang mereply itu sebagian besar itu mengamini, bahkan mengiyakan serta mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti jejak si pembuat thread tadi, bahwa sebagian dari mereka sudah apply sejak lama, sebagian dari mereka bahkan sudah meninggalkan pekerjaan utamanya untuk kemudian menjadi ART di luar negeri, menjadi TKW. Nah, rata-rata itu malah sebagian adalah pemegang ijazah S1, teman-teman. Rata-rata yang beralih profesi, switch career dari pekerja kantoran atau dari yang pemegang ijazah S1 yang sedang menantikan adanya lowongan kerja yang pas, itu akhirnya sudah mengalihkan, menapakkan langkah mereka ke arah lain, yaitu sebagai asisten rumah tangga. Dan ini tren ini sepertinya akan semakin menguat ke depan, semakin membesar dalam waktu pendek ke depan. Ini tentu berkaitan dengan keterbatasan bahkan ketiadaan lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri untuk mereka para sarjana, sehingga rata-rata akhirnya mereka banting setir. ART sudah bukan lagi pekerjaan yang dianggap memalukan ataupun dikesampingkan ya. Selama ini ada stereotip bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak punya ijazah S1. Ini adalah pekerjaan mereka yang lulusan SD atau SMP. Tapi ternyata peminatnya cukup banyak, teman-teman. Peminat untuk bekerja sebagai ART ini meningkat dari waktu ke waktu. Buktinya adalah komentar dari unggahan thread seorang netizen ini, teman-teman. Nah, yang ingin saya kaitkan dengan mengapa sebaiknya teman-teman ambil tindakan, yaitu mulailah berpikir untuk keluar negeri, maksud saya seperti itu. Karena apa, teman-teman? Karena keadaan ini cepat atau lambat disadari oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Mereka yang tadinya gengsi, mereka yang tadinya kemudian buat apa saya keluar negeri, karena luar negeri kan kerja kasar, tidak perlu ijazah. Sementara saya sudah capek-capek, lelah-lelah, berlama-lama, keluar duit, tenaga dan waktu untuk menyelesaikan sarjana saya, program S1 saya, bahkan ada yang S2. Nah, mungkin dalam waktu depan pikiran itu akan hilang, teman-teman. Dalam waktu dekat ide atau gagasan bahwa namanya S1 ya kerjanya kantoran, kerjanya pakai kemeja, berdasi, ataupun tidak kerja kasar yang tanpa keterampilan, kerja kasar yang artinya tidak memiliki ijazah. Padahal, teman-teman, fakta menunjukkan seperti yang saya rasakan saat ini, kerja kasar di luar negeri itu jauh lebih menjanjikan secara materi, karena yang kita tuju tentu adalah materi untuk sementara, maksud saya. Padahal kerja kasar di luar negeri itu jauh lebih menjanjikan dibandingkan kerja, ibaratnya kerja terhormat dengan menggunakan ijazah teman-teman di Indonesia. Saya katakan demikian karena apa? Karena dengan ijazah S1 misalnya seorang kawan bekerja sebagai sales marketing, bekerja sebagai tenaga pemasaran, apa itu asuransi, bank, ataupun leasing begitu. Kemudian dia secara faktual menghabiskan waktunya di jalan, berangkat pagi, absen ke kantor, kemudian keluar sambil menunggu prospek, sambil menunggu calon nasabah. Mereka nongkrong di warung kopi sampai siang, kemudian WhatsAppan,
lalu pindah tempat nongkrong lagi, seperti itu sampai sore setiap hari. Kemudian dalam waktu sebulan itu hanya misalnya dapat prospek 1 atau 2. Mereka dikejar-kejar oleh target, tuntutan kebutuhan rumah tangga. Itu menurut saya teman-teman sayang sekali jika hal tersebut berlangsung terus-menerus. Artinya sampai kapan kita akan berkutat dengan kesibukan yang sebenarnya itu tidak ada janji, tidak ada yang menjanjikan berupa wujud. Seperti ketika kita kerja kasar misalnya di luar negeri, kita akan dapat paling tidak ya kita bisa menyimpan 10 juta sebulan, kan lumayan teman-teman. Bisa kita tabung, bisa kita kirimkan ke anak istri, bisa kita alokasikan ke investasi, misalnya beli emas, beli tanah, kan lumayan. Ketika nanti kontrak selesai pulang ke Indonesia, kita tidak tidak kosong-kosong amat gitu loh. Pegangan ada. Ketika kita belikan tanah, ya yang akan digarap juga ada. Ketika kita kumpulkan, belikan material, kita bangun tanah dari hasil warisan misalnya, kita bikin kos-kosan, kan tetap ada hasilnya teman. Nah, jadi apa inti dari video ini adalah saya ingin mengajak teman-teman yang selama ini masih gengsi, masih berpikir bahwa ke luar negeri itu hanyalah untuk mereka yang tidak punya gelar. Ke luar negeri itu hanya untuk mereka yang rela kerja kasar. Tidak teman-teman, saya sekali lagi tekankan tidak seperti itu teman-teman. Jenjang karier bahkan untuk seorang penyembelih halal di Selandia Baru itu insya Allah bagus teman-teman. Ketika teman-teman di sini bertahan 24 bulan sebagai seorang penyembelih halal, kemudian mendapatkan visa residen, teman-teman bisa mendapatkan peluang bekerja dengan biaya seperti warga lokal. Artinya ketika ingin kursus keterampilan, ketika ingin lanjut S2 misalnya, cukup membayar dengan biaya lokal. Dan ada student loan di sini, teman-teman bisa pinjam duit dari pemerintah. Saya mau sekolah, saya mau melanjutkan studi dengan biaya dari pemerintah Selandia Baru. Selaku pemegang visa residen, saya berhak meminjam uang untuk melanjutkan studi saya. Dan itu kan sangat-sangat signifikan teman-teman. Dari yang misalnya seorang kawan kerja sarjana akuntansi misalnya, kemudian belajar sembelih halal, dapat kerjaan ke Selandia Baru 2 tahun, katakanlah 2,5 tahun sampai dapat visa residen. Terpikir saya untuk melanjutkan S2 saya, kemudian dapat gelar S2 di Selandia Baru, kan reputasinya langsung seketika melonjak teman-teman. Itulah mengapa mulailah teman-teman berpikir bahwa keluar negeri itu bukanlah sesuatu yang seperti yang kita pikirkan dulu gitu. TKI, TKW itu hanyalah sebuah nama gitu. Yang akan kita lalui, yang akan kita dapatkan itu sebenarnya lebih dari sekedar nama teman-teman. Apakah teman-teman setuju? Silahkan tulis di kolom komentar, kita akan berdiskusi. Semoga video ini bisa memantik memacu teman-teman untuk berpikir lebih lebih jernih lagi. Apakah memang keluar negeri itu apa panggilan untuk saya begitu? Teman-teman mulai bertanya seperti itu. Barangkali ya berubah pikiran, yang tadinya masih gengsi, tadinya masih berpikir 1000 kali untuk keluar negeri, mungkin dengan setelah nonton video ini kemudian terbetik kesimpulan, teman-teman bisa berubah pikiran insya Allah. Jadi keluar negeri itu bukanlah aib teman-teman. Oke, terima kasih, kita jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.